Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Mendengarkan suara di dalam kepalanya, Xiaoyan berkedip dan diam-diam mengangguk. Alih-alih segera meraih potongan logam hitam itu, Xiaoyan dengan lembut mengambil inti monster hijau yang masih meneteskan darah dan melihat ke arah tentara bayaran yang tampak lusuh yang berdiri di belakang kios. Dia bertanya dengan riang, dari monster mana inti monster ini berasal? Petik 2. Haha, mata tuan muda sangat bagus. Ini adalah inti monster dari monster sihir tingkat pertama bernama Swallowwood Fox. Itu adalah inti berkualitas tinggi. Kelompok tentara bayaran gigi tajam kami menunggu 3 hari dan menyergap 5 rubah kayu walet sebelum akhirnya mendapatkan inti ajaib ini. Menyadari pakaian mewah Xiaoyan, tentara bayaran itu dengan cepat mengiklankan dagangannya. Jika objek ini sesuai dengan keinginan tuan muda, saya pikir 500 koin emas akan menjadi harga yang bagus. Haha, saat mendapatkan inti ini, kami memiliki beberapa saudara yang terluka cukup parah. Xiaoyan perlahan menyeka sisa darah dari inti sihir, menyadari bahwa mereka belum sepenuhnya membeku. Dia mengangguk sedikit dan melihat ke arah 2 bintang emas di dada tentara bayaran dan berkomentar, terlalu mahal. Biasanya harga inti sihir level 1 hanya akan berkisar dari 400 hingga 450 koin emas. Terlebih lagi, bahkan jika Swallowwood Fox adalah binatang ajaib, kekuatan serangannya tidak terlalu tinggi. Apakah bawahanmu bukan Dozes? Petik 2. Sudut mulutnya sedikit tersentak, tentara bayaran itu tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka pemuda yang berdiri di depannya begitu berpengetahuan tentang pasar inti sihir dan menjawab, kalau begitu 470 koin emas, tidak lebih tidak kurang, kita harus hidup dengan ini. Hah, menghela nafas di bawah mata cemas mercenari, Xiaoyan membungkuk dan secara acak mengambil banyak hal dari kios, dengan nyaman termasuk potongan logam misterius di dalam kekacauan. Lalu dia berkata, 470 koin emas untuk semua ini. Melihat barang-barang di tangan Xiaoyan, tentara bayaran itu menghela nafas lega karena tidak ada barang di tangan Xiaoyan yang mahal. Baik, dengan riang menghasilkan beberapa koin emas, Xiaoyan tidak menyia-nyiakan waktu lagi dan segera pergi. Hah, bocah, berhati-hatilah dalam tugas biasa membeli barang. Suara mengejek tua itu terdengar di kepala Xiaoyan saat dia berbalik untuk meninggalkan toko. Bajingan-bajingan itu semuanya penipu, mereka akan segera menaikkan harga jika kamu menunjukkan minat pada barang dagangan mereka. Aku tidak ingin kehilangan uang untuk hal bodoh seperti itu. Setelah menjawab, Xiaoyan berhenti memperhatikan tetua di dalam cincinnya dan dengan santai keluar dari pasar dan kembali ke klan bersama Sun Er. Setelah berpisah dengan Sun Er, Xiaoyan dengan tidak sabar berlari kembali ke kamarnya dan dengan hati-hati mengunci pintu. Memalingkan kepalanya dan melihat penatua yang meninggalkan cincin itu sejak entah kapan, Xiaoyan mengeluarkan ramuan dan inti sihir yang baru saja dibeli. Dia buru-buru bertanya, semua bahan yang dibutuhkan ada di sini, apa yang harus kita lakukan? Penatua dengan riang tertawa dan tatapannya mengamati bahan-bahan di atas meja sebelum tiba-tiba bertanya, tidakkah kamu ingin tahu apa itu bidak logam hitam itu? Xiaoyan berhenti sebelum menyadari bahwa penatua itu mengacu pada pembeliannya yang tidak disengaja. Dia dengan cepat mengeluarkan black metal piece dan memeriksanya dari atas ke bawah. Tapi setelah memeriksanya, alisnya berkerut dan bertanya, ini, apa fungsinya? Yao Lao mengambil black metal piece dan tertawa, sepertinya ada teknik Do di dalam sini. Dan, pencipta bidak logam ini mungkin juga seorang alkemis karena hanya orang yang memiliki persepsi jiwa yang kuat yang dapat merasakan kekuatan di dalam bidak logam ini. Petik 2. Teknik Do. Mata Xiaoyan berbinar dan dia buru-buru bertanya, level berapa itu? Di daratan Doqi, pentingnya teknik Do tidak lebih rendah dari metode Qi. Teknik Do yang kuat akan memungkinkan seseorang untuk tampil pada tingkat yang jauh melebihi kemampuan mereka. Misalnya, seorang Do Ze mampu melawan seorang Do Si meskipun Do Qi-nya dirugikan.
Teknik Do dan metode Qi keduanya dibagi menjadi 4 tingkat penurunan kekuatan, Tian, Di, Xuan dan Huang. Biasanya, teknik Do yang mudah diakses berada pada level Huang paling tinggi dan untuk teknik Do yang lebih tinggi, seseorang harus pergi ke klan atau faksi besar. Tentu saja, Do Qi daratan sangat besar dan ada beberapa keadaan khusus di mana teknik Do teratas hilang dan ditemukan oleh beberapa orang yang beruntung. Potongan logam hitam yang dimiliki Xiao Yan saat ini mungkin adalah karya orang kuno yang hilang. Yao Lao membalik pelat logam dan tersenyum, tangan vakum, tingkat Xuan rendah. Tingkat Xuan rendah. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan kebahagiaan, dia tidak menyangka bahwa sampah yang dia beli akan memiliki teknik Do tingkat Xuan. Di klannya sendiri, klan Xiao, teknik Do tertinggi hanya tingkat Xuan tengah dan hanya pemimpin klan dan beberapa tetua yang bisa mempelajarinya. Petik 2. Tangan vakum, jika dilatih secara maksimal, dapat menyedot batu-batu besar yang mencapai ribuan pon. Melawan musuh, itu dapat dengan paksa menyedot darah keluar dari tubuh mereka. Petik 2. Secara paksa menghisap darah dari tubuh. Wajahnya penuh keterkejutan. Xiao Yan menelan ludah dan berseru, ini luar biasa. Begitu darah meninggalkan tubuh, mereka akan matikan. Petik 2. Jangan senang dulu. Ini hanya berfungsi jika level Anda lebih tinggi dari lawan Anda. Jika Anda bertemu seseorang yang lebih kuat dari Anda, mereka dapat menggunakan kesempatan untuk mendekati Anda dan yang tidak beruntung adalah Anda. Yao Lao dengan ceroboh melemparkan pelat logam ke samping, sepertinya dia tidak terlalu memikirkan teknik Do. Yao Lao berstatus tinggi dan secara alami memiliki standar tinggi tetapi untuk Xiao Yan, ini adalah teknik Do tingkat tinggi. Dia segera dengan senang hati mengambilnya dan tertawa, bahkan dengan itu lebih baik daripada teknik Do di klan. Saya akan mempelajarinya mulai sekarang. Hah, dengan Duan Qi ketigamu, akan luar biasa jika kamu bisa menarik cabang pohon dengan tangan vakummu dan kamu ingin menghisap darah dari seseorang. Menggelengkan kepalanya, Yao Lao mengkritik keras Xiao Yan. Memutar matanya, Xiao Yan mengabaikan Yao Lao dan tersenyum sambil memeluk potongan logam itu. Lihatlah dirimu, memiliki teknik Xuan Do rendah membuatmu bahagia. Kau membuatku malu. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Yao Lao meraih inti monster di atas meja dan memerintahkan Xiao Yan, ambil semangkuk besar air. Petik 2. Melihat Yao Lao akan mulai memurnikan pil, Xiao Yan buru-buru menyingkirkan black metal piece dan dengan riang pergi untuk mempersiapkan. Di ruangan yang tenang, Yao Lao mengambil purple bluegrass dengan tangan kirinya. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dalam-dalam dan api putih muncul di tangannya. Ketika nyala api muncul, suhu di dalam ruangan meningkat secara eksponensial. Tanpa berkedip, Xiao Yan menatap bola api putih itu. Meskipun dia tidak tahu proses penyulingan pil oleh alkemis, untuk mewujudkan Do Qi adalah tugas yang mustahil bahkan untuk ayahnya. Dengan wajah tenang, api putih di tangan Yao Lao meluas dan menelan purple bluegrass. Di dalam nyala api, bluegrass ungu langsung menjadi bola cair hijau. Tangan kanan Yao Lao mengambil sebatang bluegrass ungu lagi dan melemparkannya ke api putih. Setelah melempar ketiga batang bluegrass ungu ke dalam api, bola cairan hijau itu menjadi tampak lebih besar. Cairan hijau perlahan mengerut di dalam api, suhu tinggi tanpa henti membakar kotoran di dalam cairan hijau. Dengan nyala api, cairan hijau menjadi lebih kecil dan lebih kecil volumenya. Setelah beberapa detik, itu hanya seukuran ibu jari. Setelah itu, Yao Lao melemparkan 2 batang bunga cuci tulang ke dalam api dan setelah mereka selesai terbakar, sisa cairan bercampur dengan cairan hijau asli. Setelah itu adalah penyempurnaan inti monster. Langkah ketiga membutuhkan waktu 1 jam penuh tetapi Yao Lao masih tampak penuh energi dan tanpa tanda-tanda kelelahan. Setelah 1 jam penuh, inti monster yang keras telah menjadi bola cairan hijau. Energi kekerasan dalam inti monster dilunakkan oleh formula magis Yao Lao. Di tangannya, nyala api putih itu perlahan menghilang. Melihat bola hijau yang mengambang di atas tangan Yao Lao,
Xiao Yao menggosok kedua tangannya. Dengan persepsi jiwa yang superior, dia bisa dengan jelas merasakan energi yang melimpah di dalam bola energi. Guru, apakah saya hanya memakannya? Xiao Yan mengedipkan matanya dan bertanya dengan tidak sabar. Jika kamu ingin mati makanlah. Dengan jalur Qi Anda akan menjadi cacat sejati dalam hitungan detik. Memberi Xiao Yan mata putih, Yao Lao mengibaskan bola dan secara akurat terbang ke mangkuk air. Segera, semangkuk air jernih berubah menjadi warna hijau tua. Mulai sekarang, kamu harus berlatih di sana. Dengan bakat Anda dan menghindari keadaan yang tidak terduga, Anda seharusnya bisa mencapai 7 Duan Qi dalam waktu 1 tahun. Yao Lao menepuk debu dari tangannya dan tersenyum ringan ke arah Xiao Yan. Dengan kebahagiaan yang jelas, Xiao Yan buru-buru menganggukkan kepalanya. Oh, saya hampir lupa. Obat ini hanya bertahan selama 2 bulan. Artinya, Anda harus membeli materi yang Anda dapatkan hari ini lagi setiap 2 bulan. Yao Lao menunjukkan senyum licik. Kebahagiaan Xiao Yan menghilang dari wajahnya dan dia menganggukkan kepalanya dengan enggan. Sialan, hanya orang kaya yang mampu menggunakan barang ini. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.